Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 6. Gak usah cacicot banyak, bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita langsung ke kerajaan Ashura. Di sana ada seorang anak yang sedang mengetok pintu rumah warga. Ternyata anak itu adalah Shigure. Shigure pun gini langsung menanyakan pada pemilik rumah apakah dia baik-baik saja. Tapi pemilik rumah itu malah menutup pintu dan dia berkata bahwa Shigure harus menunggu. Dan tiba-tiba saja pemilik rumah itu pun kini langsung membuka pintu dan melemparkan makanan ke tanah agar diambil oleh Shigure. Lalu pemilik rumah itu pun kini langsung mengatakan pada Shigure agar Shigure menjauh dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Shigure pun kini langsung mengucapkan terima kasih pada orang itu dan dirinya pun kini memungut makanan yang telah dilemparkan oleh sang pemilik rumah. Dan kini Shigure benar-benar seperti orang yang dianggap sampah oleh rakyat Ashura yang lain. Hal ini dikarenakan Shigure yang sudah menjadi Ashura yang cacat. Bahkan dimanapun Shigure berada, dirinya selalu ditertawakan dan juga dibully serta diusir oleh rakyat sekitar. Dan kini terlihatlah 3 orang anak yang dulu sedang membuli Rahu. Dirinya pun kini melihat Shigure dan langsung menertawakan. Shigure yang kini terjatuh di depan mereka pun langsung berkata, "Hei, lihatlah itu Shigure yang dulu tidak terkalahkan, tapi sekarang dia menjadi seperti itu." Tak hanya diolok-olok saja, Shigure pun kini juga langsung dilempari batu oleh 3 anak nakal itu. Shigure yang kesakitan, dirinya pun malah ditertawakan oleh 3 Ashura nakal. Dan tiba-tiba saja langit di kerajaan Ashura kini menjadi mendung, mengeluarkan petir dan hujan yang sangat deras. Dan Shigure kini berteduh di sebuah tempat yang sangat kecil. Sambil berteduh dari hujan, Shigure pun memakan makanan yang tadi diberikan oleh si ibu-ibu. Pada saat Shigure sedang makan, ada seekor tikus kecil yang datang menghampiri Shigure. Lalu Shigure pun kini membagikan makanan itu pada si tikus. Dan Shigure pun kini juga berbicara pada tikus itu bahwa hidup ini memang tidak mudah. Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini muncul yang membuat Shigure menjadi terkejut. Rahu dengan tatapan datar, dia merasa kasihan dengan kondisi Shigure saat ini. Kedatangan dari Rahu ini benar-benar membuat Shigure tidak percaya bahwa Rahu masih hidup, karena mereka sudah tidak bertemu selama 1 tahun. Kemudian Shigure pun kini bercerita pada Rahu bahwa sejak kejadian itu, dirinya sekarang mengalami banyak kejadian buruk dan melalui hidup ini dengan sangat berat. Rahu yang melihat keadaan Shigure seperti ini, dia pun kini langsung bertanya, "Bagaimana ceritanya dirimu sekarang menjadi seperti ini?" Lalu Shigure pun kini langsung berkata pada Rahu bahwa pada saat itu Raja Bandi akan membunuhnya. Lalu Shigure pun meminta pertarungan pada Raja Bandi agar dia mendapatkan kemuliaan sebelum kematian. Shigure juga memohon agar dirinya dibiarkan untuk berjuang. Raja Bandi pun langsung memenuhi permintaan Shigure agar Shigure yang sudah cacat ini diperbolehkan bertarung di arena Ashura. Dan setelah kejadian itu, Shigure kini menjadi olok-olokan dari semua rakyat Ashura, karena Ashura membenci seorang yang cacat. Dan Shigure juga mengatakan bahwa tidak ada kehidupan yang baik di tempat ini. Rahu pun kini langsung bertanya pada Shigure, kapan pertarungan arena Ashura itu dilakukan? Shigure pun menjawabnya, pertarungan itu akan segera dilakukan. Shigure pun kini juga langsung bercanda pada Rahu. Meskipun dirinya bilang ingin bertarung, sebenarnya itu hanyalah sebuah kebohongan, karena Shigure merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa bertarung dan tidak sebaik dulu.
Rahu pun kini langsung menanyakan apa rencana Shigure selanjutnya. Shigure langsung menjawabnya bahwa dia tidak memiliki rencana apapun karena dia merasakan jalan buntu. Dan Shigure pun kini juga berkata, aku dulu selalu dipuji sebagai seorang yang jenius. Dan aku merasa bahwa aku akan menjadi petarung Asura yang terbaik. Tapi sekarang aku telah terjatuh sampai titik ini. Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Mendengar kata-kata dari Shigure, Rahu pun kini langsung menenangkan Shigure dan berkata agar Shigure jangan takut karena sekarang ada Rahu yang akan melindunginya. Rahu pun juga langsung mengatakan pada Shigure bahwa dirinya juga akan bergabung dalam pertarungan Asura dan dia akan melindungi Shigure di tempat itu agar tidak ada Asura lain yang bisa menyakiti Shigure saat ini. Mendengar kata-kata dari Rahu, Shigure pun menjadi tersinggung. Apakah dia meremehkan dan merendahkan Shigure dengan keadaan yang seperti ini? Rahu pun langsung mengatakan bahwa jangan salah paham dulu. Dan Shigure juga langsung berkata, aku dulu merawatmu dan aku merasa itu luar biasa. Tapi apakah sekarang kamu juga akan balik merawatku? Kata-katamu itu telah menyakiti martabatku. Rahu pun langsung menjawabnya bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Shigure pun langsung tersenyum dan dirinya pun kini berkata pada Rahu bahwa dia hanya bercanda. Dan Shigure kini juga berterima kasih karena Rahu telah kembali dan akan merawat dirinya. Rahu pun langsung mengatakan pada Shigure bahwa Shigure adalah teman satu-satunya. Dan Shigure pun menjawab dia akan selalu menjadi teman baik. Dan mereka pun kini langsung menyatukan kedua tangan, bersumpah akan menjadi seorang teman sampai mati. Rahu juga mengatakan pada Shigure bahwa dia jangan berkecil hati dan pasti akan ada jalan serta solusi untuk masalah ini. Lalu Shigure pun kini mengatakan pada Rahu bahwa dirinya tidak putus asa dan telah bekerja keras untuk bertahan hidup sampai titik ini. Tapi Shigure tetap merasa bahwa hidup di negeri Asura itu sangat berat. Karena seorang Asura yang tidak bisa bertarung akan dianggap sebagai sampah. Lalu Rahu pun kini langsung bertanya pada Shigure apakah Shigure ini punya solusi. Dan Shigure mengatakan bahwa Rahu akan segera melihatnya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Shigure pun kini mengajak Rahu untuk segera tidur karena waktu sudah malam. Setelah pagi hari tiba, terlihatlah Rahu yang masih tertidur. Dan dirinya pun kini membuka matanya, dia tidak menemukan Shigure di sampingnya. Lalu Rahu pun kini berjalan-jalan untuk mencari kemana perginya Shigure ini. Rahu juga mencari Shigure sampai ke pasar dan dia pun kini menanyakan pada orang-orang apakah dia melihat Shigure. Dan tiba-tiba saja Rahu kini dikejutkan dengan sesuatu. Karena di tempat itu ada penduduk yang berkerumun dan penduduk itu langsung mengatakan siapakah pendosa ini dan apa yang telah dia lakukan. Lalu penduduk yang lainnya menjawab bahwa dia mendengar orang ini akan melarikan diri dari pertarungan arena Asura, lalu ditangkap oleh Raja Bandi dan akhirnya digantung di tempat ini. Rahu pun kini langsung berjalan ke depan dan dia kini melihat Shigure digantung. Tatapan ekspresi dari Rahu ini seolah tidak percaya bahwa akhir dari hidup Shigure akan seperti ini. Rahu pun kini langsung menangis. Dia benar-benar tidak bisa menerima bahwa teman satu-satunya dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Rahu pun kini tidak bisa menahan dirinya lagi dan dia menangis sekencang mungkin di hadapan mayat Shigure yang digantung di pasar. Setelah kejadian itu Rahu pun kini langsung pergi untuk menyendiri. Rahu juga merasa bersalah bahwa dia tidak bisa melindungi Shigure. Pada saat Rahu bersedih ini, tiba-tiba saja muncul bayangan Shigure berada di sampingnya. Dan bayangan Shigure ini pun langsung mengatakan, kamu tidak usah bersedih, bahkan jika kamu tidak kembali, aku tetap akan melakukan cara ini. Dan aku akan melarikan diri dari pertempuran arena Asura. Karena aku berpikir bahwa hidup itu bebas dan tidak perlu mati untuk mengikuti tradisi. Kedatanganmu itu hanya memperkuat tekadku saja. Ketika aku mendapatkan perlakuan yang buruk setiap harinya, aku merasa harus menyelesaikan sendiri. Dan aku tidak ingin hidup jika hanya menjadi bebanmu. Aku juga tidak ingin dirawat olehmu. Dan ini adalah harga diri
yang aku miliki. Hei Rahu, kenapa kau bersedih? Apakah kau bersedih karena kehilangan teman sepertiku? Atau hanya karena aku tidak menjadi seperti yang kau inginkan? Rahu pun hanya diam saja. Bayangan Shigure pun kini langsung menghilang. Dan selanjutnya muncul bayangan kakak dari Rahu. Kakak Rahu ini pun langsung mengatakan, Rahu, kamu adalah seorang anak Asura yang terlahir dengan sangat lemah. Kamu dipandang rendah oleh orang lain. Tapi sekarang dirimu benar-benar terlahir kembali. Kamu harus menebus dirimu di masa lalu. Lalu kamu mencari Shigure dan akan berusaha merawatnya. Dalam hatimu, kamu merasa senang saat melihat dirinya. Karena kamu merasa bisa menyelamatkan seseorang untuk pertama kali dalam hidupmu, Rahu. Tapi Shigure itu menolak apa yang kau tawarkan. Dia pergi dengan caranya sendiri. Apakah kamu menangis karena kamu tidak penting lagi untuk dirinya? Rahu pun hanya terdiam dan tidak menjawabnya. Dan tiba-tiba saja kini muncul bayangan dari Jingyi yang langsung mengatakan, kamu salah. Jika kamu terlalu menggantungkan harapanmu pada orang lain, maka kamu hanya akan menemukan sebuah kekosongan. Apa yang kamu kejar? Jujurlah pada dirimu sendiri. Kamu bukan Rahu yang dulu. Hasrat di dalam tubuhmu, bukankah saat ini telah membara? Rahu pun kini menjawabnya, benar sekali. Dan aku sangat marah dan depresi. Aku ingin semua orang tahu yang aku rasakan. Dan tiba-tiba saja kini muncul bayangan dari Liaoji atau Tabu yang langsung mengatakan, tunggu apa lagi? Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu itu orang aneh dan semua orang membencimu. Sekarang beritahu pada dunia kemarahan di dalam hatimu. Biarkan mereka semua bermandi dengan darah, kemudian makan daging mereka semua. Mendapat kata-kata dari Liaoji, Rahu pun kini langsung berdiri dan dia juga mengatakan bahwa dia akan jujur pada dirinya sendiri. Rahu pun kini langsung mengambil pedangnya dan dia pun kini berjalan meninggalkan lorong sepi itu. Dia pun kini akan maju ke arena pertarungan Asura untuk memberitahu mereka semua akan kemarahan dari Rahu. Dan kini Rahu pun sudah sampai di arena pertarungan Asura. Dia akan membantai semua orang yang ada di arena ini. Semua orang yang ada di arena Asura ini adalah calon-calon generasi pejuang Asura elit di masa depan. Rahu pun kini langsung melihat di sekelilingnya dan dia melihat seorang wanita dari anak tetua Asura. Wanita ini adalah Huji yang kelak dia akan menjadi istri dari Rahu. Ayah dari Huji kini langsung bertanya, apakah kau melihat suasana yang panas? Tahun depan kamu juga akan merasakan arena ini, anakku. Dan ayah dari Huji ini, dia adalah seorang hakim dalam pertarungan arena Asura. Namanya adalah Wangu. Wangu kini langsung berkata pada Huji bahwa saat Huji mengikuti pertarungan arena ini, maka Huji pasti akan menang. Dan Huji pun kini langsung bertanya pada ayahnya berapa banyak kandidat yang akan mati di pertarungan tahun ini. Ayahnya pun menjawab, mungkin setengahnya akan mati karena pertarungan ini adalah pertarungan untuk menyeleksi para pejuang Asura agar bisa mendapatkan Asura yang terkuat. Wangu pun kini juga langsung berkata bahwa sebagai hakim dia akan memastikan bahwa pertarungan ini dilakukan secara adil dan bagi mereka yang mampu maka akan segera dibawa keluar dari pertarungan sesegera mungkin. Wangu juga mengatakan bahwa kemungkinan anak-anak Asura tahun ini terlihat sangat kuat. Huji pun langsung berkata pada ayahnya, bagaimana kau tahu ayah? Dan Wangu pun kini menjawabnya, karena aku melihat dengan mata dewa. Aku bisa melihat kekuatan mereka secara sekilas. Huji pun kini langsung berkata pada ayahnya bahwa anak berambut putih itu terlihat sangat aneh. Apakah dia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini? Sang ayah pun kini langsung melihat ke arah Rahu dan dia kini menjadi terkejut. Lalu Wangu pun kini bertanya pada pengawal di belakangnya, siapa dia? Pengawalnya pun kini langsung mengatakan bahwa dia tidak tahu dan mungkin anak itu berasal dari suku kecil. Wangu pun kini menjadi bingung, sebenarnya siapa Asura itu?
Melihat ayahnya bingung, Huji pun kini langsung bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Sang ayah pun kini kembali menatap Rahu dengan menggunakan mata dewanya. Dan Wangu mengatakan bahwa ini adalah mustahil. Huji pun langsung bertanya pada ayahnya, apa yang salah dan apa yang terjadi. Ayah dari Huji langsung mengatakan, "Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Di mata dewa perangku, dia terlihat seperti awan yang sangat gelap. Dan aku tidak dapat mengetahui seberapa tinggi kekuatan yang dia miliki. Sebenarnya apa kekuatan anak ini?" Rahu pun yang dari tadi diam saja, dirinya pun kini menengok ke belakang karena dia dipanggil oleh anak yang dulu membulinya. Anak itu pun kini langsung menertawakan Rahu dan dia langsung berkata, "Ternyata kamu Rahu, aku benar-benar hampir tidak mengenalimu. Kupikir kau sudah mati." Dan anak yang dulu membuli Rahu, tiga-tiganya pun kini berkumpul dan menertawakan Rahu di tempat ini. Anak pembuli itu juga kini mengatakan bahwa sangat menyenangkan bertemu Rahu di sini dan dia akan membunuh Rahu dengan cepat. Rahu pun kini hanya diam saja, tidak menjawab perkataan anak pembuli itu. Kemudian si pembuli itu kini lanjut bertanya pada Rahu, "Ada apa denganmu? Apakah kamu takut?" Rahu pun menjawabnya, "Iya, ini benar-benar menakutkan, tapi ini juga menyenangkan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rahu akan bisa memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan barunya? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas chapter 7. Nggak usah cacit banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketua Wangu mengatakan bahwa pertempuran ini adalah upacara tahunan sebagai upaya pendewasaan bangsa Asura. Mereka semua yang berkumpul di tempat ini adalah di bawah pemerintahan dari Raja Bandi. Ketua juga mengatakan bahwa mereka harus bersiap dan menunjukkan kemampuan terhebatnya agar mereka bisa diakui di dalam klan Ashura. Karena menurut Ketua Wangu, Asura itu tumbuh dalam ujian yang paling berat. Hidup mereka adalah untuk berjuang dan perjuangan mereka adalah untuk hidup. Dan kini terlihatlah semua peserta yang akan mengikuti ujian pertarungan arena Asura ini telah berkumpul di dalam arena. Dan mereka semua akan menunjukkan kemampuan terhebat milik mereka masing-masing agar mereka bisa menjadi Asura yang diakui oleh bangsanya. Ketua Wangu juga mengatakan bahwa dalam ujian ini mereka tidak perlu takut pada kematian, karena yang mati akan menjadi bintang di langit dan akan selalu bersinar. Maka dari itu mereka tidak perlu bersedih tentang kematian. Dan Ketua Wangu juga mengatakan bahwa yang mati dan yang hidup nanti akan bersatu satu sama lain. Kini terlihatlah seorang Asura yang sedang makan mie dan di sampingnya berdiri kawannya. Mereka berdua adalah petarung Asura kelas 1. Mereka datang ke tempat ini adalah untuk melihat pertarungan generasi saat ini. Mereka berdua sudah menunggu dari tadi untuk dimulainya acara pertarungan arena Asura. Mereka berdua juga sedang membicarakan ketua dari arena pertarungan ini. Menurut mereka, wasit bisa kapan saja menghentikan pertarungan. Dan menurut desas-desus yang beredar, wasit Wangu selalu menerima suap yang diberikan oleh kandidat yang memenuhi syarat. Dan itu bukanlah desas-desus gosip, tapi itu adalah fakta. Karena wasit Wangu meloloskan beberapa kandidat yang kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi dia adalah anak dari keluarga atau suku yang besar. Tapi si pejuang Asura kelas 1 yang botak, dia mengatakan bahwa hari ini wasit terlihat tidak nyaman. Lalu teman dari si botak ini mengatakan bahwa dia juga merasakan bahwa wasit semangat juangnya membara dan dalam mode waspada. Sebenarnya apa yang telah terjadi hingga membuat si wasit ini merasa tertekan? Teman dari si botak ini lalu menduga apakah hal itu ada hubungannya dengan seorang petarung kecil yang ada di arena. Si botak pun kini langsung menggunakan kekuatan mata Dewa Asuranya untuk mengecek semua kekuatan peserta yang ada di arena. Dan tiba-tiba saja dia pun kini menjadi terkejut saat matanya melihat ke arah Rahu. Si botak yang melihat Rahu sambil makan mie, dia hampir saja tersedak
Lalu dia berkata pada temannya, "Hei, lihatlah anak itu." Dan temannya pun kini juga langsung melihat Rahu yang sudah dengan kekuatan yang membara. Rahu terlihat telah mengaktifkan jiwa tempur miliknya. Dan kini terlihatlah Rahu sudah akan mengamuk di arena pertarungan Asura. Semua orang yang melihat kelakuan dari Rahu, mereka pun menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Rahu ini. Mereka merasa bahwa yang telah Rahu lakukan itu adalah sebuah kekonyolan, dan mereka menganggap Rahu sampah yang tidak berguna. Dan tiba-tiba saja Rahu mengambil kedua pedang yang ada di punggungnya. Rahu pun kini langsung menggunakan tebasan pedangnya ke udara, dan semua orang menjadi terkejut dengan yang dilakukan Rahu. Tapi Rahu masih tidak bisa diam. Dia pun menebaskan pedangnya ke sana dan kemari. Tebasan pedang dari Rahu itu menimbulkan sebuah aura yang tidak bisa dilihat oleh mereka semua. Lalu orang-orang pun kini menganggap bahwa Rahu adalah orang gila. Dan para penonton yang berada di luar dari arena, mereka pun mengatakan, apakah Rahu ini sedang stres sehingga dia melakukan gerakan yang tidak terkendali. Bahkan Huji pun kini menertawakan kelakuan dari Rahu. Di saat semua orang tertawa, kini wasit atau ketua pertarungan, dia menunjukkan ekspresi yang terkejut. Karena tebasan yang dilakukan Rahu itu bukanlah tebasan biasa. Hal ini membuat Huji terkejut dengan apa yang dilihat oleh ayahnya. Lalu si botak dan temannya, mereka juga merasakan bahwa Rahu tidak sedang main-main. Tapi si bocah yang selalu membuli Rahu selama ini, dia menertawakan kelakuan dari Rahu dan menganggapnya sebagai sampah. Dia pun juga mengatakan akan segera membunuh Rahu, dan tiba-tiba saja darah pun kini keluar, dan orang itu kepalanya sudah terbelah menjadi dua. Lalu para pembuli lain yang juga sedang menertawakan Rahu tiba-tiba saja kini tangannya menjadi terpotong, dan bahkan semua petarung yang ada di arena kini tersayat dan terbelah, dan mereka semua kini telah mati. Darah dari para anak-anak Asura tadi kini membanjiri arena pertarungan, dan di arena pertarungan sekarang hanya terlihat Rahu yang sedang berdiri sendirian karena dia telah memusnahkan semua Asura yang akan bertarung di arena. Rahu yang berdiri sendirian kini dia berkata dalam hatinya, "Shigure, perhatikan baik-baik. Kamu mati untuk upacara kedewasaan ini. Lihatlah temanku, bagaimana aku telah menghancurkan upacara ini." Kelakuan dari Rahu ini membuat semua pejuang Asura yang ada di tempat itu menjadi tidak percaya. Karena sekarang semua generasi pejuang Asura telah mati dan lenyap dari tempat itu. Bahkan semua orang kini menjadi kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Begitu juga dengan Huji kecil. Lalu mereka semua kini mulai membicarakan Rahu dari luar arena pertarungan. Bahkan si botak yang tadi makan mie, dia mengatakan bahwa kekuatan Rahu di atas petarung kelas 1, dan serangannya bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Ketua pertarungan yang bernama Wangu langsung berteriak bahwa kelakuan Rahu itu merupakan sebuah kejahatan. Dan dia pun kini langsung berteriak pada Rahu bahwa kamu telah melakukan sebuah kejahatan besar. Jika kamu memiliki kemampuan ini, bukan berarti kamu bisa melakukannya, karena itu bukan tujuan dari upacara pendewasaan ini. Dan Rahu pun kini menjawabnya, "Apakah Anda menantangku? Bukankah tujuan dari pertarungan arena ini adalah untuk menyingkirkan yang lemah? Jika kalian para pejuang Asura merasa bahwa aku adalah orang yang bersalah, berdirilah sekarang dan tantang aku. Jika kalian menang, maka aku akan siap diadili." Kata-kata dari Rahu ini membuat ketua Wangu menjadi terkejut, dan kini si botak dan juga temannya, mereka mengatakan bahwa Rahu benar-benar serius, dan kata-kata yang diucapkan itu adalah kata-kata yang berbahaya. Asura yang lain pun kini juga langsung mengatakan apakah Rahu ini sedang mencari jalan kematiannya. Dan tiba-tiba saja kini seorang pejuang Asura botak dengan kuncir dua
Dirinya pun kini langsung melompat dan masuk ke dalam arena pertarungan dan menantang Rahu untuk bertarung. Dia pun kini berkata pada Rahu bahwa masa depan Rahu sebenarnya bagus, tapi karena kata-katanya itu, Rahu akan mati hari ini juga. Ketua Wangu pun langsung berteriak pada si botak kuncir dua agar segera membunuh Rahu. Dan semua pejuang Asura pun juga mengatakan hal yang sama agar Rahu segera dibunuh saat ini juga. Si botak kuncir dua dengan gayanya yang sok hebat. Karena dia merupakan seorang pejuang Asura kelas 1, dia akan membunuh Rahu dengan sangat mudah. Karena dia banyak bicara, tiba-tiba saja serangan pedang pun kini membelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Dan Rahu telah membunuhnya dengan sangat mudah sebelum si pejuang Asura botak berkuncir dua ini melakukan serangan kepadanya. Dan terlihatlah si botak kuncir dua kini tubuhnya terbelah menjadi 4 bagian dan dia pun mati di depan Rahu. Wangu pun kini menjadi semakin terkejut dengan kekuatan Rahu yang luar biasa. Dan semua orang yang ada di luar arena pertarungan kini mulai membicarakan dan menyebut nama Rahu. Lalu salah satu orang Asura kini membisikkan sesuatu kepada temannya agar temannya itu melapor pada Raja Bandi bahwa di arena pertarungan Asura saat ini sedang ada seorang bocah dengan luka sekujur tubuh yang sedang mengamuk. Dan kini terlihatlah Rahu yang masih berdiri di arena pertarungan Asura untuk menunggu lawan yang akan menantangnya. Semua orang pun kini membicarakan bahwa kekuatan Rahu ini sangat luar biasa. Meskipun dia masih kecil dan masih muda, tapi kekuatannya di atas para pejuang Asura kelas 1. Melihat semua orang sedang membicarakan dirinya, Rahu kini langsung mengatakan, mendengar semua orang membicarakanku, rasanya sangat aneh. Mereka tidak bisa berhenti menyebut namaku. Dan tiba-tiba saja saat Rahu masih terdiam, kini datang seorang pejuang Asura lain ke arena pertarungan. Orang ini bernama Tartan. Dia adalah pejuang Asura kelas 1. Sebelum membunuh Rahu, Tartan pun bertanya siapa namanya. Dan Rahu pun kini menjawab bahwa namanya adalah Rahu Sigure dari Departemen Besicor. Tartan yang mendengar nama Departemen Besicor, dia pun langsung bertanya apakah itu adalah suku yang menghilang 1 tahun lalu. Dan Ketua Wangu kini juga langsung mengatakan Rahu Sigure, apakah itu adalah 2 nama? Dengan tatapan tajam dan tubuh yang berapi-api, Rahu pun kini langsung berkata, aku menggunakan darah panas di sini. Semua ini adalah untuk Sigure yang telah berubah menjadi bintang. Sampai-sampai aku tidak bisa berhenti menggerakkan tanganku. Dan aku akan menghajar semua orang yang datang kepadaku saat ini. Dan kini terlihatlah bayangan Rahu di mata seseorang. Ternyata seseorang yang telah melihat Rahu itu berada di tempat yang berbeda. Dia pun kini langsung mengatakan, aku melihat apa yang telah aku ramalkan. Aku telah melihat Raja keempat. Dia datang di arena pertarungan Raja Kepahitan atau Raja Bandi. Tapi dia masih seorang bocah. Ternyata wanita peramal ini sedang berbicara dengan seseorang. Lalu seseorang itu pun kini menjawabnya, seorang bocah. Dan si peramal juga langsung berkata kembali, meskipun yang dia lihat ini adalah seorang bocah, tapi kekuatannya sungguh tidak ternilai. Ternyata wanita peramal ini sedang berbicara dengan Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini langsung bertanya, ternyata ini adalah seperti yang telah kau ramalkan. Apakah dengan munculnya Raja keempat ini, Asura akan kembali ke istana surga? Tanya Raja Karakanta pada peramal di depannya. Wanita peramal itu pun kini langsung menjawab, aku tidak tahu bagaimana proses itu terjadi, tapi itu tetap akan terjadi. Dan raja baru ini, mereka akan memainkan peran yang sangat penting. Tapi peran yang dia lakukan juga tidak akan berhasil tanpa dirimu. Roda keberuntungan akan segera berputar. Singa muda ini, apakah kau tertarik untuk bertemu dengannya? Raja Karakanta menjawab,
Aku sangat tertarik untuk melihatnya dan kita pasti akan bertemu jika dia adalah Asura yang dipilih oleh takdir. Kita berpindah ke tempat lain. Di tempat itu sekarang sedang dilakukan acara makan-makan, dan ternyata yang melakukan acara makan-makan ini adalah Raja Vimala Citra. Semua orang yang ada di tempat itu terlihat tunduk dan takut pada Raja Vimala Citra. Acara makan-makan ini digelar oleh Raja Vimala Citra karena dia telah berhasil mengalahkan suku teologi dan banyak dewa yang ditangkap dari suku itu. Raja Vimala Citra terlihat sangat menikmati makanan itu, dan dua orang yang berada di samping Raja Vimala Citra, dirinya mengatakan, "Untuk Raja, aku akan membunuh semua dewa." Raja Vimala Citra pun mengatakan itu sangat bagus dan kesempatan itu akan kalian dapatkan. Raja Vimala Citra pun kini langsung bertanya pada semua orang yang ada di situ, apakah mereka mendengar tentang kabar seorang bocah yang mengamuk di arena Asura. Kemudian salah satu dari Asura yang ada di tempat itu mengatakan bahwa dia adalah Asura yang sangat muda tapi kekuatannya sangat kuat. Dan sudah beberapa hari ini belum ada penantang yang bisa mengalahkan dirinya. Asura berambut putih pun kini lanjut bertanya pada Raja Vimala Citra, apakah Raja tertarik pada orang ini. Kemudian Asura yang berbaju hijau berkata, apakah Anda membutuhkan kami untuk memeriksanya? Raja Vimala Citra pun kini langsung mengatakan, tidak perlu, karena akan ada seseorang yang lebih cemas daripada diriku. Kita lanjut berpindah ke arena pertarungan Asura. Di sana semua orang yang menantang Rahu mati dengan sangat mengenaskan, dan Rahu pun kini masih menunggu penantang lain untuk datang ke arena Asura. Rahu pun kini duduk di atas darah dari semua pejuang yang telah ia bunuh. Semua pejuang Asura yang berada di luar arena, kini tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam arena dan menantang Rahu, karena semua penantang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rahu. Dan menurut mereka semua, ini adalah kasus yang sangat langka. Di saat Rahu duduk sendirian di tempat itu, tiba-tiba kini datang seseorang yang langsung mengatakan, ternyata dirimu lebih kecil dari yang aku kira. Dan Rahu pun kini menjadi terkejut dengan siapa yang mengatakan hal itu. Dia pun langsung menengok ke belakang, dan ternyata orang yang berkata itu adalah Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung bertanya, apakah kau adalah Rahu? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Bandi ini akan bertarung dengan Rahu kecil yang sudah diramalkan akan menjadi raja keempat dari Asura? Dan Rahu pun juga sudah diramalkan dia akan membawa perubahan pada Asura dan akan menjadi Raja Asura pertama yang akan membawa seluruh rakyat Asura ke istana surga. Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas chapter 8. Nggak usah bacot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Bandi yang kini sudah tiba di arena pertarungan Asura membuat semua orang yang berada di situ menjadi terkejut. Lalu Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Rahu, ini mengejutkan sekali. Aku pikir kamu adalah pria yang galak dan juga gagah. Ternyata kamu hanyalah seorang bocah. Tapi aura membunuh yang tersembunyi di dalam tubuh mungilmu ini tidak bisa aku remehkan. Rahu pun kini langsung menjawabnya, ternyata salah satu raja tertinggi Asura ya. Akhirnya aku dapat melihatmu. Dan kini Rahu pun sudah bersiap dengan kuda-kudanya dan akan menantang Raja Bandi dalam pertarungan ini. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Rahu, pedang yang sangat bagus. Dari mana kau dapatkan itu? Rahu pun kini menjawabnya, aku mendapatkan pedang ini di kapal kuno dan di dalam sebuah kuburan. Di sana ada semua jenis senjata dan aku merasa senjata itu bisa membuatku menjadi lebih kuat
jadi aku memakainya saja. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan pada Rahu ternyata Rahu ini adalah seorang anak yang diceritakan oleh Shigure, dan dia adalah anak yang diculik oleh Asura kesepian dengan taring panjang tahun lalu. Rahu pun kini langsung berkata pada Raja Bandi, bagaimana kau mengetahui hal itu? Raja Bandi pun kini tiba-tiba menangis. Dia pun langsung mengatakan pada Rahu bahwa jika memikirkan kembali masa lalu itu bisa membuatnya sedih setiap saat. Rahu yang penasaran, dia pun langsung bertanya, apakah kau tahu tentang Asura bertaring panjang itu? Raja Bandi menjawabnya, aku tidak ingin mengatakan, dan itu juga tidak perlu diceritakan. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi kini langsung berkata pada Rahu, apakah dirinya boleh menyentuh luka dari Rahu? Rahu pun memperbolehkan Raja Bandi untuk menyentuhnya. Dan kini Raja Bandi pun menyentuh semua luka di tubuh dari Rahu. Dia pun kini langsung merasakan bahwa luka itu adalah tanda kematian. Raja Bandi pun kini bisa melihat apa saja yang telah dialami Rahu di dalam kapal kuno itu. Raja Bandi melihat Rahu disiksa dan dibunuh berkali-kali. Kemudian Raja Bandi pun kini mengatakan, kematian yang kau alami ternyata sangat banyak. Dan Raja Bandi kini terus mengecek semua luka di tubuh Rahu. Dan tiba-tiba saja dia kini teringat dengan masa lalunya. Pada saat itu Bandi kecil dihajar oleh ayahnya. Ayahnya merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Bandi kecil. Karena semua tindakan yang dilakukan oleh Bandi kecil ini membuat sang ayah ditertawakan oleh Asura yang lain. Bandi kecil yang telah dihajar habis-habisan oleh ayahnya kini langsung bertanya, ayah, apa salahku? Aku hanya ingin menjadi seorang gadis, dan aku merasa aku dilahirkan untuk menjadi itu. Kenapa aku tidak boleh memilih jalan dan takdirku sendiri? Ternyata Bandi kecil ini, dia dilahirkan sebagai seorang lelaki, tapi dia memilih untuk menjadi seorang wanita. Dengan kata lain, Bandi kecil ini mirip dengan Lucinta Luna. Hal inilah yang membuat sang ayah menjadi marah dan malu dengan Asura yang lain. Lalu sang ayah pun kini langsung mengatakan pada Bandi, jika dia terus-terusan seperti ini, maka sang ayah tidak segan-segan untuk membunuh Bandi kecil. Dan tiba-tiba saja Bandi kecil pun kini berjalan dengan penuh darah. Dia pun kini membawa sesuatu dan menunjukkan pada ayah dan paman-pamannya yang lain. Hal ini membuat sang ayah dan juga sang ibu menjadi terkejut karena ternyata Bandi kecil telah memotong kemaluannya. Sambil tertawa, Bandi pun kini mengatakan pada mereka semua, ini sangat menyakitkan, tapi ini begitu mudah. Dan sekarang aku bisa memilih takdirku. Ini luar biasa, aku seperti dilahirkan kembali. Lalu ayah dan paman-paman Bandi kini menyebut Bandi adalah orang yang aneh dan dia akan membunuh Bandi kecil. Tapi tiba-tiba saja Bandi kecil yang memegang pisau dirinya kini langsung melompat dan menusuk mata dari ayahnya. Dan Bandi pun kini mengatakan bahwa ayahnya telah membuat Bandi kecewa. Dan Bandi mengatakan bahwa hidupnya hanya miliknya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan takdir Bandi selain dirinya sendiri. Paman dari Bandi kini menjadi terkejut karena Bandi kecil telah membunuh ayahnya. Dia pun menyebut bahwa Bandi ini adalah orang yang gila. Dan tiba-tiba saja Bandi pun kini menjadi marah dan langsung menyerang pamannya. Dan kedua pamannya pun kini tewas di tangan Bandi. Tidak hanya itu saja, Bandi pun kini membantai seluruh keluarganya. Setelah Bandi kecil menghabisi mereka semua, kini Asura taring panjang atau si Liaoji muncul di belakang Bandi secara tiba-tiba. Liaoji pun kini langsung berkata pada Bandi, seorang Asura yang telah menjadi kepompong, kini telah membentuk dirinya menjadi seekor kupu-kupu dan terbang ke angkasa. Dan Asura yang telah membangunkan dirinya sendiri memiliki aroma khusus di dalam tubuhnya. Aroma ini yang telah membuatku menemukan dirimu. Bandi pun kini langsung menengok ke belakang dan lalu bertanya, siapa kamu? Dan tiba-tiba saja Bandi kini sudah berada di dalam kapal kuno karena dia dibawa oleh Liaoji ke tempat itu. Sesampainya di dalam kapal kuno,
Bandi pun dihajar habis-habisan oleh Liao Ji. Liao Ji pun kini menghajar Bandi kecil seperti yang ia lakukan pada Rahu. Dan Bandi yang meninggal karena telah dihajar oleh si Liao Ji, dia juga kembali hidup dan berada di ruangan dari Jingyi. Kemudian Jingyi pun kini langsung berkata, "Bandi, kamu adalah seorang yang jenius. Pertumbuhanmu luar biasa di tempat ini. Selama kamu bisa bertahan, kamu pasti bisa melakukannya." Dan tiba-tiba saja kini Bandi mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk Jingyi. Jingyi pun kini menjadi terkejut karena tusukan pisau yang dilakukan oleh Bandi. Dan setelah menusuk Jingyi, Bandi pun kini langsung kabur dan dia keluar dari dalam kapal kuno. Bandi pun kini merasa senang karena dia akhirnya bisa meloloskan diri dari kapal itu. Sesampainya di luar, Bandi pun kini langsung mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menahannya. Bandi pun kini selesai mengecek luka di seluruh tubuh Rahu. Dan Bandi juga langsung mengatakan, 5 indera dewa perang adalah hal yang sangat nyaman. Lihatlah, indramu dan indraku sekarang sudah saling mengenal. Rahu dan Bandi, keduanya pun kini saling menatap dengan tatapan yang tajam. Lalu Bandi kini berkata pada Rahu, "Aku menyukaimu dan aku benar-benar menyukaimu karena kau adalah orang yang aneh dan kita ini adalah alien yang diciptakan oleh takdir. Seluruh tubuh kita penuh dengan amarah. Aku telah membuat keputusan dan kamu bertindak sesuai dasar, maka kamu dinyatakan tidak bersalah." Semua orang yang mendengar kata-kata dari Raja Bandi menjadi terkejut karena Rahu dinyatakan tidak bersalah dan diloloskan dari hukuman Ashura. Dan Bandi pun kini juga lanjut berkata pada Rahu, "Tapi karena kau datang dari reruntuhan kapal kuno, aku harus mempertimbangkan hal ini." Rahu pun kini langsung berkata pada Raja Bandi, "Raja, ternyata kamu seperti diriku dan kamu telah melihat pemandangan di dalam kapal itu." Raja Bandi pun kini langsung mengatakan pada Rahu bahwa dia penasaran dengan kekuatan Rahu yang telah menyelesaikan latihan di dalam kapal kuno itu. Raja Bandi pun kini mengeluarkan racun di tangannya dan dia pun kini langsung mengatakan pada Rahu, "Apakah kamu telah siap?" Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini dibuat terlempar hingga menembus tembok dan membuat tembok itu hancur. Tapi Rahu pun kini langsung menggunakan kuda-kudanya. Dia berharap tidak tumbang oleh serangan yang dilakukan oleh Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung melesat dan dia sudah berada di hadapan dari Rahu. Lalu Raja Bandi pun kini berkata, "Apa yang telah kau pelajari dari kesadisan Liao Ji dan juga Jingyi? Tunjukkan padaku sekarang karena aku akan melihatnya." Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini mengayunkan pedangnya, tapi pedang itu dapat dihindari oleh Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun kini langsung menekan wajah Rahu yang membuatnya terjatuh dan menghantam tanah. Dan terlihatlah bangunan di sekitar pertarungan itu menjadi hancur dan porak-poranda. Semua orang yang menyaksikan pertarungan antara Raja Bandi dan juga Rahu kecil ini menjadi terkejut. Raja Bandi pun kini terus-terusan menghajar Rahu dan Raja Bandi juga menggunakan kekuatan racun yang ada di telapak tangannya dan memasukkan racun itu ke dalam wajah dari Rahu kecil. Setelah memasukkan racun ke dalam wajah Rahu, Raja Bandi pun kini langsung salto mundur dan menghindari Rahu. Raja Bandi kini langsung berdiri di atas sebuah batu. Dia melihat reaksi racun yang sudah dia masukkan ke dalam tubuh Rahu. Lalu Raja Bandi pun kini berkata, "Bagaimana rasanya racunku, ha? Apakah kamu tidak bisa bergerak?" Dan kini terlihatlah Rahu yang sudah diracuni oleh Raja Bandi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan wajahnya kini menjadi bentol-bentol akibat racun yang dilakukan oleh Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung berkata, "Wow, kamu terlihat sangat jelek. Wajahmu langsung membengkak karena racunku." Dan tiba-tiba saja Raja Bandi dibuat terkejut karena tangannya kini mengeluarkan darah. Dan Raja Bandi pun kini mengatakan, kapan Rahu menyerang dirinya karena dia tidak merasakan apapun. Dan tiba-tiba tangannya kini berdarah. Darah yang menempel di pedang Rahu. Dia pun langsung meminum darah itu. Dan dengan cepat racun yang ditanamkan di dalam tubuh Rahu oleh Raja Bandi kini langsung menghilang dan wajah Rahu kini kembali seperti semula. Rahu pun langsung mengatakan, "Darah orang yang beracun
itu adalah obat dari racun yang kau tanamkan. Dan aku merasa ini lebih baik. Raja Bandi pun kini langsung berteriak pada Rahu. Kamu ternyata memotong tanganku diam-diam dan meminum darahku. Ternyata kamu begitu sadis. Rahu pun kini langsung melompat dan mengayunkan pedangnya, berharap dia dapat membelah tubuh Raja Bandi. Sambil mengayunkan pedang itu, Rahu pun kini berkata, racunmu sudah tidak berlaku lagi pada diriku. Raja Bandi pun kini langsung menahan kekuatan ayunan pedang yang dilakukan oleh Rahu menggunakan tenaga dalamnya. Rahu pun kini menjadi terkejut karena tiba-tiba saja serangan pedang yang dia lakukan berhenti dan tidak bisa mengenai tubuh dari Raja Bandi. Raja Bandi yang sambil menahan serangan Rahu dirinya pun kini langsung berkata, Rahu, kamu sekarang adalah bintang yang baru. Dan aku adalah raja yang telah mengalami banyak pertempuran. Apakah kau pikir rakyat Asura menghormatiku karena kecantikanku? Bukan, tapi karena kekuatanku. Setelah berkata seperti itu, kini Raja Bandi mengubah racunnya menjadi sebuah sayap yang sangat besar. Dan dia mengatakan jurusnya itu adalah Hakuichi. Rahu yang terkena bulu-bulu sayap beracun itu dirinya pun kini langsung terlempar dan menghindar dari Raja Bandi. Dan kini terlihatlah walaupun Rahu sudah bisa menghindari, tapi racun itu tetap menginfeksi dirinya. Rahu pun kini langsung mengatakan api beracunnya telah berubah menjadi sesuatu yang menyata dan memblokir pedangku. Gas beracun ini diam-diam telah mengikis tubuhku secara terus-menerus. Raja Bandi yang masih dengan kekuatan sayap Hakuichi miliknya, dia pun kini langsung mengatakan pada Rahu, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari diriku? Rahu pun langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin kalah dari Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung menjawabnya, apakah kamu berencana untuk menggunakan kekuatan terbaikmu dan bertarung denganku? Sepertinya itu tidak bagus. Dan Rahu pun kini juga sudah bersiap akan menyerang Raja Bandi yang ada di hadapannya. Lalu Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Rahu, pertempuran ini sudah berakhir. Katakan halo pada semuanya. Siapa juga yang ingin melawanmu secara serius di tempat ini? Karena ini pasti akan membosankan. Rahu pun langsung bertanya pada Raja Bandi, Raja, kamu telah membunuh temanku dan telah mengubahnya menjadi bintang. Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Rahu bahwa dia juga merasakan kemarahan yang dialami oleh Rahu dan dia mengerti. Dan Raja Bandi, dia mengatakan pada Rahu, temanmu menjadi dirimu. Apakah kau menganggap orang itu sekarang telah menjadi pribadi dari dirimu? Itu adalah sebuah pemborosan. Dan aku membenci pria yang menyanyiakan bakat mereka untuk hal tidak penting seperti ini. Kenapa kamu tidak berusaha keras dan berdiri pada ketinggian yang sama dengan diriku? Mendengar kata-kata dari Raja Bandi, Rahu pun kini menjadi terkejut. Lalu semua orang yang berada di tempat itu juga merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Raja Bandi. Dan kini Ketua Wangu pun langsung mengatakan, bahkan Raja setuju dengan kekuatannya. Sudah bertahun-tahun sejak aku mengikuti ratu. Sekarang raja yang keempat telah muncul. Huji pun kini juga terkejut karena sekarang Rahu telah diakui sebagai raja keempat oleh Raja Bandi. Lalu Rahu pun kini langsung bertanya pada Raja Bandi, bagaimana seharusnya dan apa yang harus aku lakukan? Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Rahu, gelar raja harus kamu dapatkan. Kamu tidak akan diakui sebagai raja yang sebenarnya jika kamu tidak melalui sebuah ujian. Pergi ke semua tingkat parlemen, temui dua raja yang lainnya. Karena bukan hanya aku saja, dua raja Asura lainnya pasti juga ingin menemui dan menyapa dirimu. Jika kamu bisa mengimbanginya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ketenaran. Apabila kamu bisa mengumpulkan lebih banyak Asura untuk mengikutimu, maka kamu akan diakui sebagai raja keempat. Rahu pun kini langsung menatap Raja Bandi dan seolah Raja Bandi ini berbicara seperti si Gure. Dan terlihatlah bayangan dari Raja Bandi kini sudah berubah menjadi si Gure yang langsung mengatakan, pergilah dan turuti kata hatimu. Keberanianmu harus dipertahankan dan aku mendukungmu. Rahu pun kini langsung menggenggam erat kedua pedangnya dan dia kini berkata, Raja, aku ingin menemukan
dua raja yang lain dan aku akan menyapanya. Raja Bandi pun langsung mengatakan pada Rahu, "Bagus, tunjukkan kekuatan aslimu pada mereka dan buat mereka semua kesusahan." Rahu pun kini langsung berkata, "Apakah kamu ingin aku membunuh dua raja yang lain? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rahu kecil ini akan benar-benar melawan dua raja Asura yang lain dan menantangnya melakukan sebuah pertarungan agar dia bisa diakui sebagai raja keempat?" Jika kalian semua penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas chapter 9. Nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu kecil yang sudah mendapat petunjuk untuk menjadi raja, maka dia harus menemui raja yang lainnya. Kemudian Rahu kini datang ke tempat Raja Karakanta. Di sana Rahu pun langsung disambut oleh Xin Yue. Dia adalah kekasih dari Raja Karakanta. Xin Yue pun kini mengatakan, "Kamu telah datang, pengembara yang kesepian, Rahu. Aku telah menunggumu." Rahu yang melihat Xin Yue dirinya pun kini langsung mengatakan, "Halo istri raja, legenda mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tinggal di dalam dinding batu, dan ternyata itu benar." Xin Yue pun juga langsung mengatakan pada Rahu bahwa dirinya sudah tinggal di dalam dinding batu selama bertahun-tahun. Tapi meskipun tubuhnya terjebak di tempat itu, tapi dia dapat merasakan luasnya cakrawala dan dia bisa melihat apapun di seluruh dunia ini. Rahu pun kini juga langsung bertanya pada Xin Yue bahwa dia mendengar Xin Yue ini bisa melihat masa depan, dan Xin Yue pun mengatakan bahwa itu adalah benar. Tapi nasib itu sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Meskipun aku adalah dewa, aku tetap tidak bisa melihat seluruh takdir dari manusia. Aku hanya bisa mengintip sedikit jejak dan mencari petunjuk. Rahu pun kini langsung berkata pada Xin Yue bahwa Raja Karakanta tidak pernah muncul ke permukaan, makanya dia datang kemari untuk mencarinya. Xin Yue juga berkata bahwa Raja Karakanta dia adalah seorang yang pemalu. Dia tidak punya teman dan tidak suka berbicara. Raja Karakanta biasanya datang ke tempat ini menemui Xin Yue jika hanya hatinya tidak sedang bahagia. Lalu Xin Yue pun kini langsung mengatakan pada Rahu apakah Rahu mau menjadi teman Raja Karakanta. Rahu pun mengatakan bahwa tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya. Dan kini Xin Yue dan Rahu mereka saling berpegangan tangan. Kemudian Rahu melihat masa lalu dari Xin Yue ini. Pada saat itu Xin Yue yang telah mati terlihat berjalan di jembatan reinkarnasi. Kemudian ada seseorang yang berteriak agar Xin Yue berhenti. Xin Yue pun langsung menengok ke belakang dan ternyata yang memanggilnya itu adalah Raja Karakanta. Raja Karakanta datang ke tempat itu, dia akan membawa Xin Yue kembali ke dunia dan tidak perlu melewati jembatan reinkarnasi. Raja Karakanta pun kini langsung memeluk Xin Yue dan dia langsung berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita, termasuk kematian. Dan Raja Karakanta pun kini langsung menggunakan kekuatan segelnya. Dia pun membuat portal cahaya yang akan membawa mereka keluar dari alam baka menuju dunia. Raja Karakanta tidak mau tahu bahwa Xin Yue harus kembali hidup saat ini juga. Dan pada saat Raja Karakanta akan membawa Xin Yue pergi dari alam baka, tiba-tiba saja monster kecil alam baka memegangi tubuh Xin Yue. Dan monster itu pun kini terus menarik Xin Yue yang membuat Raja Karakanta terkejut. Tak hanya itu saja, monster itu kini langsung memegangi kepala dari Xin Yue dan Raja Karakanta berusaha menarik Xin Yue dari serangan monster itu. Tapi kini Raja Karakanta terlambat karena monster itu telah menyerang mata Xin Yue dan Raja Karakanta tidak bisa membawa seluruh tubuh dari Xin Yue ini untuk kembali ke dunia. Maka dari itu, sebagian tubuh dari Xin Yue kini terjebak di dalam dinding batu. Dan mata Xin Yue pun kini menjadi buta akibat serangan dari monster alam baka. Rahu pun kini langsung berkata pada Xin Yue, "Ternyata kamu sudah mati. Tapi Raja Karakanta tidak ingin membiarkanmu ada di alam baka. Maka dia membawamu dari alam baka menuju dunia manusia. Dan kamu adalah kekasihnya."
Shin Yue pun kini juga berkata pada Rahu bahwa Raja Karakanta itu sangat mencintai Shin Yue dan dia juga orang yang cemburuan. Raja Karakanta tidak pernah rela Shin Yue mengobrol dengan laki-laki lain. Maka dari itu, Shin Yue pun berkata pada Rahu agar berhati-hati karena kecemburuan dari Raja Karakanta ini sangat besar. Dan tiba-tiba saja kini Raja Karakanta sudah muncul di belakang dari Rahu. Rahu pun kini langsung melirik ke belakang dan Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan, "Hei bocah, apakah kamu adalah bocah Asura yang telah dikabarkan selama ini?" Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta pun kini langsung memegang kepala Rahu dan membenturkan kepala Rahu ke tanah. Lalu Raja Karakanta pun kini juga akan membunuh Rahu saat itu juga. Raja Karakanta mengeluarkan pisaunya dan akan menusuk mata dari Rahu. Dan tiba-tiba saja tusukan dari Raja Karakanta itu meleset karena Rahu sudah menghilang dari tempat itu. Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan, "Pisauku berhenti di tengah jalan. Apakah ini kemampuanmu?" Dan Rahu yang sambil melompat akan menyerang Raja Karakanta mengatakan bahwa itu benar kekuatannya. Ketika Rahu membakar semangat juang, maka semua yang ada di depannya akan menjadi diam dan tidak bisa bergerak. Dan itu adalah kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Rahu. Rahu pun langsung menggunakan kedua pedang ajaibnya untuk membelah tubuh dari Raja Karakanta. Tapi Raja Karakanta masih dapat menahan serangan yang dilakukan oleh Rahu. Dan kini terlihatlah sayatan-sayatan pedang dari Rahu tidak bisa melukai tubuh Raja Karakanta. Dan Raja Karakanta pun kini langsung tertawa. Rahu pun kini menjadi terkejut karena serangannya tidak mempan pada tubuh Raja Karakanta ini. Dan Raja Karakanta kini juga langsung mengatakan pada Rahu bahwa kekuatan Rahu sangat menyulitkan lawan untuk bergerak. Tapi untuk mematahkan trik dari Rahu ini, maka harus menggunakan senjata yang lebih berat. Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta pun kini mengeluarkan bor patah hati yang sangat besar. Bor itu pun kini langsung menyerang Rahu dan menusuk tubuh Rahu sampai tertembus. Rahu yang merasa tidak ingin kalah dari Raja Karakanta, dia pun kini langsung menggunakan tebasan pedang menggunakan tangan kirinya dan langsung mematahkan bor patah hati milik Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini menjadi terkejut karena bor miliknya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Rahu. Dan Rahu pun kini juga langsung menyerang Raja Karakanta, tapi masih dapat ditahan menggunakan tangan kiri Raja Karakanta yang sudah menggunakan tangan besinya. Dan akhirnya mereka berdua pun kini saling bertatapan mata. Pada saat mereka melakukan tatapan mata itu, Raja Karakanta berkata, "Tekanan dari bocah ini berbeda dengan Asura yang lainnya. Tekanannya sangat luar biasa. Bahkan setelah aku menyerang dirinya, aku merasa dia malah semakin kuat. Dan dia seperti yang dikatakan oleh Shin Yue." Raja Karakanta pun kini langsung melemparkan Rahu agar Rahu tidak semakin menekan dirinya. Rahu yang sudah terlempar, dirinya pun kini langsung memasang kuda-kuda agar tidak terjatuh. Lalu Rahu pun kini berkata pada Raja Karakanta, "Eh Raja Karakanta, ternyata kamu memiliki kekuatan untuk mengubah senjata sesuai dengan keinginanmu ya." Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Rahu, "Tubuhku ini menyerap besi langka yang ada di tambang sebanyak mungkin. Hanya dengan aku memikirkan sebuah senjata, maka aku bisa membuat senjata apapun dari tubuhku. Tapi kali ini, aku berurusan dengan situasi yang berbeda. Dan aku merasa aku memang harus menahanmu." Pada saat Raja Karakanta akan memulai pertarungan kembali dengan Rahu, kini Shin Yue pun langsung berkata, "Raja, dia tidak punya niat buruk. Tolong hentikan pertarungan ini, karena jika kamu terus bertarung, maka kamu akan lepas kendali." Raja Karakanta pun kini menuruti kata-kata dari Shin Yue. Dan Shin Yue juga mengatakan, dia adalah anak yang menarik. Dia sama seperti Raja Bandi, dan dia diajari oleh nenek moyang kita. Mendengar penjelasan dari Shin Yue, Raja Karakanta pun kini menjadi terkejut dan dia langsung bertanya pada Rahu, "Eh bocah, benarkah apa yang dikatakan Shin Yue? Apakah kamu sudah bertemu dengan nenek moyang kita?" Rahu pun menjawabnya, "Benar." Lalu Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan, "Aku telah mendengar legenda tentang mereka, tapi aku sama sekali belum pernah melihat dan bertemu dengan mereka.
Aku dengar mereka hanya tertarik pada Asura yang memiliki bakat unik. Aku sangat ingin memiliki kesempatan untuk melawan nenek moyang kita. Rahu pun kini langsung mengatakan pada Raja Karakanta, "Tapi maaf, aku tidak bisa membawamu ke tempat itu, karena mereka selalu berada di tempat yang tidak akan bisa ditemukan." Dan Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan pada Rahu, ternyata seperti itu ya. Raja Karakanta pun juga berkata, Asura yang berperang, mereka akan selalu menghormati yang kuat. Dan kamu telah memenangkan rasa hormat dariku dengan kekuatan yang kau memiliki. Aku tidak pernah mengakui Asura yang lain, tapi kali ini aku akan mengakuimu. Dan aku memberikan hormat padamu agar kamu bisa menempa dan memperkuat serangan pedangmu itu. Rahu pun langsung berterima kasih pada Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Rahu, "Ayo kita pergi, lanjutkan jalanmu. Dan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kembalilah ke tempat ini dan mari kita berjuang bersama-sama." Rahu pun kini langsung berterima kasih pada Raja Karakanta. Kemudian Raja Karakanta berkata pada Rahu agar berhati-hati dengan wanita itu. Wanita yang dimaksud oleh Raja Karakanta ini adalah Raja Vimalacitra. Raja Karakanta berkata pada Rahu bahwa Vimalacitra, dia adalah Asura yang berbeda. Dia sangat berbahaya dan misterius. Raja Karakanta juga berpesan pada Rahu agar Rahu tidak mencoba melihat Raja Vimalacitra menggunakan 5 panca indera Asura, karena itu sangat berbahaya. Dan kini terlihatlah Rahu sudah berada di kerajaan dari Raja Vimalacitra. Raja Vimalacitra pun langsung menyuguhkan makanan daging pada Rahu. Raja Vimalacitra yang sudah menyuguhkan makanan pada Rahu, dirinya pun kini langsung melirik Rahu dengan tatapan yang sangat tajam. Begitu pula dengan Rahu. Dan Raja Vimalacitra pun kini merasa Rahu adalah sebuah ancaman. Sambil membelakangi Rahu, Raja Vimalacitra pun kini berkata bahwa dia sangat suka dengan makanan. Dan makanan yang paling disukai oleh Raja Vimalacitra adalah memakan daging dan kepala para dewa. Dan saat ini kepala dari para dewa itu disuguhkan di hadapan Rahu. Dan Raja Vimalacitra mengatakan bahwa ini adalah makanan yang terbaik. Raja Vimalacitra juga berkata, 2 kepala dewa yang tersenyum itu adalah jenis daging yang paling enak. Rahu pun kini menjadi terkejut dan diam saja. Lalu Raja Vimalacitra berkata pada Rahu bahwa dia sangat membenci para dewa. Karena menurut Raja Vimalacitra, jika dirinya tidak memakan kepala dewa yang paling dia benci, maka dia akan merasa sangat tertekan. Raja Vimalacitra pun juga berkata pada Rahu, dan mungkin saja semua Asura merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian Rahu pun berkata, "Mungkin memang begitu, tapi aku sama sekali belum pernah melihat para dewa." Raja Vimalacitra pun kini langsung bertanya pada Rahu, bagaimana pandangannya tentang Liaoji dan juga Jingyi. Rahu pun menjawabnya bahwa mereka tidak buruk. Kemudian Raja Vimalacitra berkata pada Rahu bahwa Liaoji dan Jingyi itu adalah teman lama dari Raja Vimalacitra. Dan Raja Vimalacitra ini sangat merindukan mereka berdua. Lalu Raja Vimalacitra kini mengatakan pada Rahu, "Aku akan memberitahumu satu rahasia kecil, bahwa diriku dulu adalah penghuni dari kapal kuno itu. Dan aku juga salah satu dari 99 hantu. Setelah aku tiba di dunia manusia, aku segera menghindar dari keramaian, dan aku tidak pernah melihat pasanganku lagi." Rahu pun kini menjadi terkejut karena ternyata Raja Vimalacitra ini juga bagian dari 99 dewa yang diusir dari surga. Dan Rahu juga langsung berkata, "Apakah karena hal itu maka kebencianmu pada para dewa melebihi para Asura yang lain?" Dan Raja Vimalacitra pun kini berkata pada Rahu, "Tapi sangat disayangkan, surga itu terlalu jauh dan sulit untuk bangun dengan kekuatanku sendiri. Apakah kamu bisa membantuku?" Rahu pun mengatakan, "Tentu saja aku akan membantumu." Dan Raja Vimalacitra pun kini meminta satu hal pada Rahu. Dia menyuruh Rahu untuk mengambil pisau yang ada di meja dan memotong kepalanya sendiri, lalu menaruh kepala itu di atas meja.
Rahu pun kini langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Raja Vimala Citra dan Rahu mengambil pisau itu lalu menyayatkannya pada lehernya. Yang akhirnya leher Rahu kini menjadi berdarah dan tiba-tiba saja Rahu pun kini menjadi tersadar. Dia mengatakan bahwa tangannya tidak dapat dikendalikan dan Rahu pun kini terus-menerus menggorok lehernya dengan pisau yang dia pegang. Raja Vimala Citra pun langsung berkata pada Rahu bahwa itu tidak akan menyebabkan rasa sakit karena ini adalah teknik mimpi yang dia miliki. Raja Vimala Citra juga berkata pada Rahu bahwa percuma saja Rahu untuk melawan karena separuh bagian dari tubuh Rahu telah dikuasai dengan jurus Raja Vimala Citra. Dan Rahu pun kini terus-menerus memberontak. Dia pun kini langsung memegang tangan kirinya dan mematahkan tangan itu, lalu menusukkan tangan kiri yang memegang pisau pada wajah Raja Vimala Citra. Dan kini Rahu pun telah tersadar. Rahu yang sudah sadar kini langsung berkata dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Apakah itu adalah ilusi? Dan apakah ini adalah ujian? Kemudian Raja Vimala Citra kini mengatakan pada Rahu, bagus sekali. Tampaknya Bandi dan Karakanta mereka berdua benar. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Raja Vimala Citra pun kini langsung tersenyum pada Rahu dan dia mengatakan bahwa dia sangat senang. Lalu Raja Vimala Citra pun kini langsung menyuruh Rahu untuk memakan makanan yang ada di depannya. Rahu pun kini masih menatap Raja Vimala Citra dan berkata dalam hatinya, jika aku tidak berjuang dan melawan, mungkin saja aku akan mati oleh kekuatan ilusi dan mimpinya. Dan ternyata ini adalah ujian yang diberikan oleh Vimala Citra. Dan kini terlihatlah Rahu sudah menghabiskan daging yang dihidangkan padanya. Kemudian Rahu pun kini pergi meninggalkan kerajaan Raja Vimala Citra. Dan Raja Vimala Citra mengakui bahwa Rahu memang pantas menjadi raja keempat Asura. Pada saat Rahu akan pergi, Raja Vimala Citra berkata, Rahu, ingatlah, para dewa adalah musuh abadi kita. Dan Rahu pun hanya diam saja. Dari waktu ke waktu dan hari ke hari, Rahu selalu berada di arena pertarungan Asura. Dia menantang semua Asura yang berani kepadanya. Tapi tidak ada satupun Asura yang berani melawan kekuatan dari Rahu. Dan karena tidak ada tantangan lagi, kini ketua suku yang bernama Shin Luojia mengatakan bahwa Rahu mendapat gelar seorang raja dan dia adalah raja keempat Asura yang akan memiliki pengikut dari sebagian rakyat Asura. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena sekarang semua rakyat Asura sudah mengakui bahwa Rahu adalah seorang raja yang keempat. Bila kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas chapter 10. Nggak usah cacicot banyak, bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu yang kini sudah mendapatkan pengakuan raja dari semua rakyat Asura dan juga dari 3 raja lainnya, dirinya pun kini datang ke sebuah tempat padang pasir. Lalu Wangu kini mengatakan pada Rahu bahwa gelar seorang raja itu hanyalah sebuah nama. Tapi yang paling penting, raja itu harus memiliki rakyat. Dan kini semua orang yang berada di tempat itu akan menjadi rakyat dari Rahu. Mereka yang datang kemari adalah dari Asura suku lain yang bersedia menjadi rakyat dari Rahu karena mengagumi reputasi yang dimiliki Rahu saat ini. Dan mereka akan bersedia menjadi rakyat di bawah kepemimpinan Raja Rahu. Tapi sebagian dari mereka juga merupakan rakyat undangan. Mereka diundang oleh Wangu dan dibayar agar mereka mau menjadi rakyat dari Raja Rahu. Lalu Rahu pun kini bertanya pada Wangu, kamu memiliki otoritas yang tinggi di bawah kepemimpinan Raja Bandi. Kenapa kamu datang ke sini dan mau menjadi bagian di bawah kepemimpinanku? Wangu pun mengatakan, karena aku mengagumimu. Tapi juga ada sesuatu yang lebih penting, Raja Rahu. Ingatkah kamu pada saat pertarungan arena Asura? Sebagian banyak dari mereka adalah putra bangsawan dan mereka membayarku cukup banyak untuk bisa meloloskan mereka dan kembali hidup-hidup. Tapi karena kamu mengamuk dan membantai mereka semua, aku mendapatkan sebuah masalah.
Jika aku terus berada di sana, maka diriku ini akan mati. Dan aku memilih pergi dan bergabung di bawah divisi kepemimpinanmu. Rahu pun langsung mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang jujur. Dan Wangu juga berkata bahwa dia sangat membutuhkan bantuan dan kekuatan dari Raja Rahu. Wangu pun juga menawarkan diri untuk menjadi tangan kanan dan penasehat Raja Rahu, karena Raja Rahu harus banyak belajar dari dirinya. Semua ini baru saja dimulai dan mereka masih ragu dengan kepemimpinan Anda. Apakah Anda akan bisa menjadi raja yang bertanggung jawab? Sekarang pergi dan berbicara dengan mereka. Pecahkan keraguan mereka, karena mereka semua menunggumu. Rahu pun lalu maju, dan dia pun kini langsung mengatakan, "Hai semua orang yang ada di sini, ikutlah denganku, dan jadilah bagian dari kepemimpinanku." Dan kini semua orang bersorak menyambut kata-kata dari Raja Rahu, bahwa mereka semua yang ada di tempat itu setuju untuk menjadi bagian dari kepemimpinan Raja Rahu. Setelah mengatakan hal seperti itu, kini Rahu pun mengajak mereka semua untuk berpindah dan mencari tempat yang baru. Lalu Huji pun yang kini berada di atas dinosaurus, dia berkata pada Rahu, "Raja, kemana tujuan kita?" Rahu pun menjawabnya, "Tujuan kita adalah mencari tempat baru, menjauh dari ibu kota tiga raja. Dan sepertinya Xiangdong adalah salah satunya pilihan." Huji pun juga langsung mengatakan, "Jika kita terus pergi ke timur, maka kita akan semakin dekat dengan klan naga Tianyu. Tapi tampaknya naga itu tidak agresif dan mungkin saja tempat itu bisa menjadi pertimbangan." Rahu pun mengatakan, "Sepertinya memang begitu." Dan Rahu pun kini juga langsung berkenalan pada si Huji. Dia mengatakan, "Apakah kamu adalah putri dari Wangu?" Huji mengatakan, "Iya, dan namaku adalah Huji atau Qiyue." Rahu juga langsung mengatakan bahwa ayah dari Qiyue ini sangat banyak membantu Rahu. Dan Qiyue berkata pada Rahu bahwa ayahnya itu melakukannya hanya untuk dirinya sendiri, karena semua orang yang berada di sini memiliki harapan besar. "Apakah suatu saat nanti kamu akan mengecewakan mereka?" Rahu pun menjawabnya, "Hanya waktu yang bisa menjawab semua itu." Dalam perjalanan itu, Qiyue masih terus mengatakan pada Rahu bahwa raja hanyalah sebuah omong kosong dan masih banyak yang harus dipelajari. Lalu Rahu mengatakan, "Kata-katamu memang benar, tapi itu sangat kasar." Kita langsung berpindah ke istana Raja Naga Tianyu. Di sana Raja Naga Tianyu sedang membuat sebuah senjata. Dan tiba-tiba saja kini datang seseorang untuk memberitahu kepada Raja Naga Tianyu. Orang itu pun langsung mengatakan bahwa utusan dari surga kini datang untuk menemui Raja Naga Tianyu. Dan Raja Naga Tianyu pun kini menjadi terkejut. Dia pun lalu keluar untuk menemui utusan dari surga itu. Dan ternyata utusan dari surga itu adalah Tathagata. Raja Naga Tianyu kini menjadi terkejut karena selama ini dia belum pernah melihat Tathagata ini. Dan baru sekali ini Tathagata datang menjadi utusan dari surga ke Gunung Tianyu. Lalu Raja Naga Tianyu pun langsung berkata pada Tathagata, "Sepertinya utusan kali ini lebih tinggi ya." Tathagata pun langsung mengatakan pada Raja Naga Tianyu bahwa ini bukan utusan resmi. "Aku datang kemari untuk meminta maaf." Raja Naga Tianyu pun langsung mengatakan pada Tathagata, "Terserah kamu saja, tapi aku tidak akan meremehkan orang-orang dari istana surga. Meski ras naga menyukai kedamaian, bukan berarti kita bisa digertak begitu saja. Apakah kamu tahu?" Tathagata pun kini langsung meminta maaf dan dia mengatakan, "Terakhir kali itu hanya kesalahpahaman. Semua naga yang kami tahan telah kami bebaskan. Tolong jangan khawatir tentang hal itu." Dan Raja Naga Tianyu pun kini langsung berkata, "Akhirnya datang dewa yang layak untuk menjadi utusan di tempat ini. Lalu apa tujuan sebenarnya kamu datang ke sini?" Dan Tathagata pun kini langsung mengatakan bahwa sekarang sebuah kelompok Asura sedang mendekati Gunung Tianyu. "Apakah kau tahu itu, Raja?" Raja Naga Tianyu tidak mengetahui hal itu karena naga dan Asura tidak pernah ada hubungan satu sama lain. Tapi Tathagata kini khawatir jika suatu saat nanti
Asura memprovokasi naga untuk menyerang para dewa. Tathagata pun kini juga langsung mengatakan pada Raja Naga Tianyu bahwa dia datang ke tempat ini untuk menyampaikan sebuah kabar yang sangat penting. Raja Naga Tianyu pun langsung mengatakan kabar apa itu. Dan Tathagata menjawabnya, perang. Dan tiba-tiba saja langit di atas istana Raja Naga Tianyu kini mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Dan ini adalah pertanda datangnya dewa yang akan segera melakukan pertarungan dengan Asura. Dan target utama serangan dari para dewa ini adalah sekelompok Asura yang bermigrasi, yang artinya mereka semua akan menghancurkan Asura di bawah kepemimpinan Raja Rahu. Hal itu membuat Raja Naga Tianyu menjadi terkejut dan dia menganggap apakah perang ini benar-benar serius karena ini sangat konyol. Raja Naga Tianyu mengatakan bahwa setiap kali Asura bertarung dengan dewa, maka itu akan menimbulkan sebuah penderitaan pada semua makhluk dan itu akan menjadi sebuah bencana yang besar. Tathagata pun mengatakan bahwa itu benar, tapi masalah ini telah diputuskan oleh Kaisar Sitian dan dia tidak bisa ikut campur karena Kaisar Sitian selalu menganggap Asura menjadi duri di mata dewa dan dia bertekad untuk menghapusnya dengan rasa sakit. Dan perang kali ini akan menjadi perang yang kejam selama sejarah. Raja Naga Tianyu pun kini langsung mengatakan pada asistennya untuk memberitahu Yuso agar dia kembali ke Gunung Tianyu sesegera mungkin. Dan Raja Naga Tianyu juga mengatakan agar dia mengevakuasi seluruh rakyat naga ke tempat yang lebih tinggi. Cahaya emas yang bersinar di langit kini semakin banyak dan terlihat dari seluruh penjuru. Hal ini membuat semua makhluk menjadi khawatir. Dan kita langsung berpindah ke istana Raja Naga Laut Timur. Kini Raja Naga Laut Timur atau Ayah Aosue mengatakan, apakah prajurit surga sudah beraksi? Skala ini bukan lelucon. Sebenarnya apa yang dilakukan dewa ini? Dan mereka akan menyerang siapa? Dan kini terlihatlah seseorang yang sedang memakan daging. Dan ternyata orang yang makan daging itu adalah Iblis Yasha. Kemudian Raja Iblis Yasha ini, dia menunggangi celeng di atas batu dan berkata, para dewa akan segera turun dan ini akan menjadi bencana yang besar. Lalu rakyat dari Iblis Yasha ini mengatakan, apakah kita juga akan ikut berperang melawan Asura? Dan Raja Iblis Yasha yang bernama Hongmo ini mengatakan Asura dan Iblis Yasha adalah saudara. Kita tidak akan berperang melawan para Asura. Dan kita langsung berpindah ke jalur monster, tepatnya di Kerajaan Kerbau. Di sana Raja Kerbau yang bernama Jujiao atau ayah dari Niusome mengatakan para dewa ini akan membuat perubahan. Mereka akan segera turun dari istana surga. Cahaya yang bersinar terang di langit itu benar-benar membuat semua makhluk di jalur monster juga merasa gelisah. Dan kini seekor monyet berteriak karena mereka juga ketakutan. Ternyata monyet-monyet itu adalah monyet dari Gunung Huago dan dia adalah rakyat dari Sun Wukong. Monyet itu pun kini langsung berkata pada Sun Wukong yang sedang tidur di atas daun bahwa kali ini para dewa sedang marah. Dan Sun Wukong pun kini juga langsung menjawabnya, marah ya marah aja, aku tidak peduli dengan kemarahan dewa itu. Lalu salah satu monyet pun kini berkata pada Sun Wukong bahwa dewa yang marah itu akan melakukan peperangan. Dan Sun Wukong pun langsung menjawabnya, berperang. Tidak hanya para iblis, para siluman, para hewan, kini para manusia pun juga terlihat gelisah. Dan kini terlihatlah Raja Bandi langsung berjalan ke atas batu dan dia mengatakan, dewa-dewa ini sangat mengganggu sekali. Siapa yang kau takuti? Ternyata Raja Bandi ini tidak sendirian, karena di tempat itu sekarang juga ada dua raja lainnya, yaitu Raja Vimala Citra dan juga Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini langsung menjawabnya, bukankah kamu ingin bertarung? Dan Raja Vimala Citra juga berkata, tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan anak-anak Asura yang berusia 3 tahun saja tidak akan pernah takut dengan para dewa. Raja Vimala Citra juga langsung berkata bahwa ini adalah seperti yang dia harapkan, karena dia memiliki dendam yang sangat tinggi
pada para dewa. Raja Karakanta pun kini langsung berkata, Asura hanya memiliki satu cara untuk menghadapi dewa. Dia pun kini mengeluarkan pisau dari tangannya, yang menandakan bahwa para Raja Asura ini akan turun tangan dan menghabisi para dewa. Dan tiba-tiba saja salah satu Raja Asura kini langsung terbang. Dan ternyata yang terbang itu adalah Raja Bandi. Raja Bandi pun langsung berkata, aku benar-benar menyukai hal ini. Aku akan segera menebas kepala dari Raja para dewa. Aku tidak akan berada di bagian belakang. Raja Vimala Citra pun kini juga langsung mengatakan bahwa ini akan menjadi pesta yang besar. Karena banyak dewa yang akan datang, maka Raja Vimala Citra akan menggunakan kekuatannya untuk membantai mereka semua. Dan kita langsung berpindah ke tempat Raja Rahu. Di sana Rahu yang melihat para dewa sudah akan turun ke tempat itu, dirinya pun kini juga sudah bersiap akan berperang dengan dewa-dewa itu. Dan Wangu pun kini langsung berteriak bahwa para dewa akan segera menyerang. Hal itu membuat semua rakyat baru dari Raja Rahu menjadi terkejut. Dan mereka kini pun juga sudah bersiap dan waspada akan serangan yang dilakukan para dewa. Dan benar saja, tiba-tiba dari langit turun sebuah patung yang sangat besar yang siap menyerang mereka semua. Dan patung raksasa itu pun kini benar-benar hadir di hadapan mereka semua dan akan segera melakukan pembantaian pada Asura di bawah kepemimpinan dari Raja Rahu. Turunnya patung raksasa dari langit ini membuat rakyat Asura menjadi ketakutan. Dan Kiyue kini juga langsung mengatakan, kenapa harus sekarang? Padahal kita belum menemukan tempat yang tepat. Dan si Asura botak yang suka makan mie, dirinya juga mengatakan, ini benar-benar perkelahian yang tidak nyaman. Tapi Wangu pun menjawabnya, karena para dewa sudah datang, kita para Asura tidak memiliki pilihan lain. Raja Rahu pun tiba-tiba kini berkata, aku telah menemukannya, tempat kita adalah di sini. Hal itu membuat Wangu menjadi terkejut. Dan Raja Rahu pun kini langsung mengambil pedang yang ada di pundaknya dan mengatakan, biarkan darah dari para dewa menjadi sungai dan daging dari para dewa menjadi lumpur. Di sini akan menjadi tempat yang subur. Kita akan berdiri di atas tulang para dewa dan membangun habitat di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena sepertinya Raja Rahu ini benar-benar akan melakukan pembantaian pada para dewa. Apakah kalian penasaran? Jika memang penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.